Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Baik, anak-anak, rupanya listrik ini dengan hari Sabtu, dia hobi padam. Makanya kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung dengan siang-siang begini terus. Tidak apa-apa kah? Oke lah kalau begitu. Baik anak-anak, untuk pengisian absen kali ini masih sama seperti kemarin. Jadi kalian buat video singkat dengan menyebut nama dan hadir. Misalnya Franciscus Didimus Kiun hadir. Ya, silakan membuat video dan mengirimkannya di WA grup ini. Di Krisanto Mikael Unsoin hadir. Gradiana Valdemira Bani hadir. Margarita Ursula Abi hadir. Henrikus Lukas Ohenai hadir. Benediktus Mumabe hadir. Christian Lydia Kola hadir. Semerin Senobaya hadir. Bonifacia Ricardo Sila hadir. Gisela Paula Marice Biplalat hadir. Ya, adalah Strada Biluti hadir, Pak. Margareta Silviana Sila hadir. Angeli Wenyimeni hadir. Yolanda Paramita BKM hadir, Pak Guru. Ririn Anggariani Letari hadir. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikut. Sudah siapkah? Baik, kamu masih ingatkah materi pada pertemuan kita kali lalu? Ya, materinya tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang membuat tabel dan menggambar grafik persamaan garis lurus pada koordinat kartesius. Saya mau tanya lagi, cara menggambar grafiknya itu kemarin kita buat bagaimana? Ya, betul sekali. Untuk kita menggambar grafik itu kita mengambil data-data pada tabel yang kita sudah buat. Jadi di tabel itu kan sudah ada hubungan memang. X-nya berapa berhubungan dengan Y-nya berapa. Misalnya X-nya 5, Y-nya 10. Sehingga setelah kita gambar sumbu X terus gambar sumbu Y-nya, kita tempatkan angka 5 itu pada sumbu X dan angka 10 pada sumbu Y. Lalu kita hubungkan kedua titik itu. Untuk menghubungkannya, yang Y-nya sejajar dengan sumbu X, terus X-nya sejajar dengan sumbu Y. Titik pertemuannya di mana? Nah, itu menjadi titik potong. Jadi nanti kita tarik kita tarik garis dari titik pusat melewati titik pertemuan dari ini angka-angka tersebut. Jadi misalnya tadi 5 dengan 10, 5 dengan 10 ketemu di mana, nanti kita lewati mereka punya titik pertemuan itu. Kita tarik garis lewat mereka punya titik pertemuan itu. Bisa dimengerti kah? Baik anak-anak, berarti kita akan lanjut pembelajaran kita hari ini. Di kalian punya rumah itu ada bak tampung kah? Baik itu bak tampung yang bak umum maupun bak tampung pribadi di rumah. Ada kah?
Baik anak-anak. Air pada bak tampung itu biasanya kita pakai itu semakin berkurang atau semakin bertambah? Betul sekali. Jadi semakin kita pakai, airnya juga semakin berkurang. Di kalian punya rumah itu biasanya pakai air di bak tampung itu berapa hari? Ada yang bulan bagaimana, Santo? Ya, jawabannya beragam karena di masing-masing rumah itu kan jumlah pemakaian air tiap hari kan beda-beda sehingga tidak sama. Ya, jadi pada hari ini kita mau belajar untuk memperkirakan lama pemakaian dari air. Lama pemakaian air pada bak tampung atau pada wadah-wadah air. Misalnya di rumah itu ada kumbang atau apa. Kalau dipakai dengan takaran tertentu, maka kita bisa hitung lama pemakaian air tersebut. Jadi yang saya harapkan dari pembelajaran hari ini itu kamu bisa menentukan titik potong sumbu X dan menentukan titik potong sumbu Y serta menggambar grafiknya pada koordinat kartesius. Bisakah? Kalau bisa, coba kalian nonton video yang nanti Pak kirim ini. Ya, kalian sudah nonton kah anak-anak? Apa yang mereka buat itu? Ya, betul. Mereka ada bahas tentang penggunaan air saat mereka masih mencuci pakai tangan dan saat mereka sudah mencuci pakai mesin cuci itu. Jadi, hari ini kita diminta untuk membantu Om Alfon dengan istrinya itu untuk memperkirakan berapa lama air di mereka punya bak tampung itu habis. Supaya kita bisa membantu Om Alfon dengan istrinya, maka tugas kalian sekarang itu download materi pembelajaran hari ini di beranda Google Classroom. Jadi materinya itu ada bahan ajar, terus
ada dengan LKPD. Jadi kamu menyelesaikan LKPD itu sesuai dengan dia punya langkah-langkah itu. Bisakah? Baik, untuk yang sudah download, silahkan menyelesaikan LKPD itu dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah ada itu. Jadi ikut langkah-langkahnya saja. Terus boleh cari lagi dari sumber lain. Mau cari dari Google juga boleh. Mau dari YouTube juga boleh. Tetapi kalau ada kesulitan nanti bertanya ke saya ya. Tadi Pak sudah bagi kamu jadi 4 kelompok. Jadi kamu bisa bahas LKPD itu di grup yang Pak sudah bagi itu. Itu kamu tiap kelompok itu ada 4 orang. Silahkan bahas. Bisa kah? Oke lah kalau bisa. Selamat bekerja. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Boleh bertanya di kelompok masing-masing, boleh bertanya ke Pak juga. Silahkan bekerja ya. Saya mau bertanya, untuk membuat persamaan pemakaian air ini, caranya bagaimana, Pak? Saya masih bingung, Pak. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, Putri mau tanya apa? Ini suaranya kurang jelas ini. Saya tidak dengar. Maksud dari pemakaian air itu bagaimana, Putri? Ya, untuk membuat persamaan pemakaian air ini, dia punya materinya itu ada di bagian belakang. Itu ada contohnya di bahan ajar itu. Jadi tinggal kamu ikut itu saja. Nah, ini untuk persamaan pemakaian air ini kan setiap kali kita pakai air kan air selalu berkurang. Misalnya sekarang Om Alfon punya kapasitas air kan 10.000. Kalau dia sudah pakai 3.000 liter berarti tinggal 7.000 liter. Jadi kita buat persamaan sehingga kalau kita masukkan angka untuk ganti variabelnya, kita bisa dapatkan hasilnya. Jadi jangan lupa membuat persamaan ini, itu kan ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Jadi gunakan ketiga itu Ada teman lain yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada pertanyaan silahkan kerja lanjut Kalau ada masalah jangan lupa untuk bertanya. Pak, saya mau tanya, untuk gambar grafik apakah kita menarik garis atau hanya dari sumbu X ke sumbu Y? Atau tarik garis yang memotong titik pada sumbu X dan titik pada sumbu Y? Ya, terima kasih Santo sudah bertanya. Baik, untuk menggambar grafiknya itu kan, ini kan kita mau gambar grafik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi setelah kamu tentukan titik yang nanti dipotong oleh garis itu, setelah kamu tentukan itu, kamu tarik garis yang memotong kedua sumbu. Jadi sumbu Y juga karena potong, sumbu X juga karena potong. Tapi bukan potong mereka pu leher mereka sudah ada leher itu. Ya adik-adik, ada yang sudah selesai kah? Ya kalau ada yang sudah selesai, nanti langsung unggah hasil kerjanya di beranda Google Classroom seperti kemarin tuh.
3 menit lagi. Silakan unggah hasil pekerjaan kalian di beranda Google Classroom. Saya tunggu postingan kalian, Angel, ada pertanyaan kah? Oke, baik, Lukas, Diben. Saya lihat hasil postingan kalian dulu, Oke, Angel, tidak apa-apa. Ya, anak-anak, saya sudah periksa hasil kerja kalian di postingan beranda Google Classroom itu. Saya sudah lihat ada yang langkah kerjanya sudah betul, tetapi sampai gambar grafiknya itu masih salah. Seharusnya itu gambar grafiknya itu harus memotong kedua sumbu. Jadi kan Y-nya kan 10.000 liter toh, terus ini X-nya 5 bulan. Jadi kita memakai ini satu garis lurus, potong sumbu X itu di 5 bulan itu dan memotong sumbu Y di 10.000 liter itu. Selain itu, tadi saya lihat juga di hasil kerja itu ada yang gambarnya itu masih bengkok juga. Gambarnya masih bengkok-bengkok. Jadi nanti pada pertemuan kita minggu depan, nanti setiap orang itu sediakan kertas yang ada kotak-kotak itu, yang biasa dulu kamu bilang buku streaming itu. Nanti ambil satu kertas yang pakai khusus untuk menggambar grafiknya. Bisa kah? Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya tentang pengalaman kamu tadi menggambar grafik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi, adakah yang mau menyampaikan pengalamannya? Untuk menggambar grafiknya, kita menentukan titik potongnya dan menarik garis yang memotong titik garis tersebut. Ya, terima kasih Reta. Ya, mungkin dari teman lain ada yang mau bercerita lagi, silahkan. Ceritakan pengalamanmu tentang menggambar grafik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Dari saya, Pak, untuk menggambar grafiknya kita menentukan titik potongnya dan menarik garis yang memotong titik garis tersebut. Ya, terima kasih Angel. Jadi pendapatnya kurang lebih sama dengan Reta tadi, Simbak Jawa. Jadi untuk menggambar grafik yang memotong sumbu X dan sumbu Y, kita tentukan dulu titik potongnya. Kita tentukan dulu titik potong di sumbu X, terus tentukan lagi titik potongnya di sumbu Y. Setelah kita menentukan titik potong tersebut, kita menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik itu. Tapi bukan hanya menghubungkan, harus memotong. Kalau menghubungkan berarti ujung kena ujung sah. Ini harus lari lewat, yang ujungnya lari lewat ikut sumbu yang titik sumbu X, lari lewat ikut titik sumbu Y. Bisa dimengerti kah? Baik, kalau bisa berarti pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kalau nanti di rumah ada orang tua, ada kakak, ada adik yang minta tolong di kamu, bilang, kakak ini kira-kira air di kita pembak tampung ini kapan habis? Jadi dengan sendirinya mulai sekarang kalian sudah bisa menentukan berapa lama air di kamu punya bak tampung itu bisa bertahan.
Sehingga mungkin kamu siap-siap memang untuk pesan tangki kah, atau tarik air dari kali seperti OMFON ini kah. Ya, jadi jangan lupa terapkan ilmu yang kamu sudah dapat hari ini di rumah masing-masing. Jadi selamat siang untuk kalian semua. Tuhan memberkati.